kewajiban melayani di sini untuk seorang istri kepada suami, bukan sebaliknya suami kepada istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Catatan Sang Kiai. Dan kali ini channel Catatan Sang Kiai akan memberikan penjelasan-penjelasan tentunya seputar kajian-kajian Islam. Ini begini Bu ya, sering terdengar ucapan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban nafkah lahir batin kepada sang istri. Jadi apakah benar di sini menurut Islam nafkah lahir dan batin bagi seorang suami, Bu ya? Monggo Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wattabi'in ajmain. Begini, istilah lahir batin itu kadang-kadang dijadikan istilah secara umum. Jadi nafkah lahir batin, mohon maaf lahir batin. Nah, itu kan ada sebetulnya kan sangat berbeda. Iya. Coba umpama, jadi seorang suami wajib memberi nafkah istrinya lahir batin. Kemudian ada orang, saya mohon maaf lahir batin. Lahir dan batinnya itu beda pasti. Masa ada orang minta maaf lahir dan batin sama seperti nafkah lahir batin itu? Sama seperti kepada seorang istri kan begitu? Ya. Iya Bu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian terkait dengan nafkah lahir batin, ini juga perlu diperhatikan secara khusus dan perlu ditinjau ulang istilah itu. Karena dalam Al-Quran ayatnya kan begini terkait dengan nafkah itu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Kemudian dilanjutkan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi kewajiban seorang suami sehingga suami menjadi kepala rumah tangga, menjadi penanggung jawab dalam sebuah rumah tangga adalah karena ma'anfaqu. Jadi kewajiban memberi nafkah. Itu tidak menyebutkan lahir batin. Itu nafkah ditafsiri oleh hadis, nafkah yang dimaksud adalah ya pakaian, antaksu bima taksu, jadi memberi pakaian, memberi tempat tinggal, memberi makanan. Itu nafkah namanya. Sesuai dengan tafsir ayat tersebut dari hadis. Itu tafsirul Quran bil tafsirul riwayah, tafsirul Quran bil hadis. Kemudian batinnya itu di ayat berikutnya fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi wanita salihah itu harus menjadi wanita yang selalu tunduk patuh terhadap suaminya. Jadi apabila suami memerintahkan, kalau wanitanya salihah pasti selalu manut dan patuh serta taat pada suaminya. Iya Bu ya. Kemudian ayat ini ditafsiri hadis Nabi SAW, idza da'a ar-rajulu imra'atahu falta'tihi wa in kanat 'ala tanur. Jadi kalau ada seorang suami mengajak istrinya berhubungan, maka seorang istri itu wajib datang ke suaminya. Bukan didatangi suaminya, tapi wanita itu wajib datang ke tempat tidur suaminya. Wa in kanat 'ala tanur, walaupun si istri sedang berada di depan tungku, di depan sedang masak. Kalau suaminya sudah menginginkan, sudah mengajak istrinya untuk berhubungan, untuk tidur, maka seorang istri wajib dalam keadaan apapun wajib mendatangi dan melayani suaminya, kecuali kalau sedang terlarang, haid, nifas dan lain sebagainya. Kalau selain itu wajib taat dan mendatangi suaminya.
Nah, ini batin namanya. Nah, ini batin berarti menjadi kewajiban istri, Istri bukan kepada kewajiban suami. Kewajiban suami memberi nafkah lahir, tempat tinggal dan makanan dan pakaian dan pergaulan dengan baik. Kemudian kewajiban istri adalah taat, termasuk batinnya, termasuk taat pada suami. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam lagi, ayyuma imra'atin sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha du'yat min ayyi abwabil jannati sya'at. Jadi kalau ada seorang istri sudah melakukan salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian bisa menjaga harga dirinya, menjaga farjinya, kemudian taat kepada suaminya, maka nanti di hari kiamat dipersilakan masuk dari pintu mana saja surga itu. Jadi kuncinya taat pada suami atau taat ba'laha. Jadi kalau sudah seperti itu, maka kita harus membedakan istilah itu. Seorang suami wajib memberi nafkah istrinya zahiran, kemudian nafkah batin menjadi kewajiban istri, bukan kewajiban suami, akan tetapi menjadi hak suami. Artinya wajib istri memenuhinya. Jadi bukan kewajiban suami. Ini yang perlu dibedakan, insyaallah. Allahu a'lam. Iya, artinya pemirsa di sini kita harus dapat membedakan antara suami mempunyai kewajiban melayani kepada istri. Ini bahasa ini seharusnya dibalik. Yang mempunyai kewajiban melayani terhadap suami itu adalah istri. Jadi kata-kata pelayanan di sini bukan buat si suami. Kata-kata pelayan di sini buat seorang istri kepada suami. Kalau seorang suami tidak mempunyai kewajiban untuk melayani seorang istri, melainkan istri yang mempunyai kewajiban melayani di setiap aspek kapanpun, walaupun dalam keadaan sibuk, dalam keadaan tidak bisa diganggu gugat, capek dan sebagainya, tetap mempunyai kewajiban melayani kepada suami. Barusan dicontohkan oleh Habuya, walaupun dalam keadaan di depan tungku sedang memasak nasi, Nabi. Itu hadis, tetap wajib melayani sang suami. Artinya kata-kata pelayan, kewajiban melayani di sini untuk seorang istri kepada suami, bukan sebaliknya suami kepada istri. Demikian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.